Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 dengan tema load balancing akan mempresentasikan materi kelompok kami. Kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama Nurul Hidayah Furu sebagai pemateri kedua, Lisa Apriliani sebagai pemateri ketiga, dan Nadia Mulia saya sendiri sebagai moderator dan penyampaian materi pertama. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke penyampaian materi. Yang pertama, apa itu load balancing? Load balancing adalah kemampuan untuk menyebarkan beban untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan dalam memproses permintaan yang masuk. Kemudian, mengapa kita harus menggunakan load balancing? Di sini mempunyai 2 alasan. Yang pertama, waktu respon dan redundansi. Waktu respon itu sendiri untuk meningkatkan kecepatan saat membuka website. Yang kedua, redundansi. Redundansi itu sendiri memiliki server lebih dari 1, sehingga saat terjadi masalah tidak mengganggu proses pengaksesan web. Selanjutnya, materi ini akan disampaikan oleh Saudari Nurul Hidayah Furu. Kepada Saudari Nurul Hidayah Furu, dipersilahkan. Ada beberapa algoritma yang digunakan dalam pengimplementasian load balancing, yaitu yang pertama ada round robin. Round robin merupakan algoritma penjadwalan proses paling sederhana pada sistem operasi. Algoritma penjadwalan round robin mengirimkan setiap permintaan yang masuk ke server setelahnya di dalam daftar tanpa prioritas, dikenal dengan istilah cyclic executive. Selanjutnya, yang kedua, ada weighted round robin. Setiap server diberi bobot berupa integer yang mengindikasikan kapasitas pemrosesannya. Server yang mempunyai bobot lebih tinggi akan menerima koneksi lebih dulu daripada server yang mempunyai bobot lebih rendah. Dan server yang mempunyai bobot lebih akan mendapatkan permintaan koneksi lebih banyak dibandingkan dengan server yang mempunyai bobot lebih kecil. Yang ketiga ada list connection. Algoritma penjadwalan list connection mengarahkan koneksi dari jaringan ke server yang mempunyai jumlah koneksi aktif paling sedikit. Ini merupakan salah satu algoritma penjadwalan yang dinamis karena ia harus menghitung jumlah koneksi yang aktif pada setiap server secara dinamis. Selanjutnya ada weighted list connection. Server yang mempunyai bobot lebih tinggi akan menerima koneksi aktif dengan persentase lebih banyak dalam satu waktu. Pada saat konfigurasi virtual server, kita dapat memberikan bobot pada setiap server dan kemudian koneksi jaringan akan dijadwalkan pada setiap server dengan persentase jumlah koneksi aktif sesuai dengan rasio bobot kapasitas pemrosesannya. Dan yang terakhir ada IP hash. Koneksi didistribusikan ke server backend berdasarkan alamat IP sumber. Jika web node gagal dan dihapus dari layanan, distribusi berubah. Selama semua server menjalankan alamat IP klien yang diberikan, akan selalu pergi ke server web yang sama. Materi ini selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Lisa Apriliani. Kepada Lisa Apriliani, dipersilahkan. Ya, apa itu sistem server? Sistem server diartikan sebagai sebuah pusat. Pusat tersebut berfungsi sebagai pelayan yang berguna untuk pendistribusian dan juga penerimaan data. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis server. Yang pertama, server aplikasi. Server aplikasi digunakan untuk menyimpan berbagai macam aplikasi yang dapat diakses oleh klien. Yang kedua, ada server data. Server jenis ini digunakan untuk menyimpan berbagai data, baik data yang belum diolah ataupun data yang sudah diolah menjadi informasi. Lalu yang ketiga ada server proxy. Server proxy ini berfungsi untuk mengatur lalu lintas di jaringan melalui pengaturan proxy. Lalu selanjutnya ada cara kerja load balancing. Load balancer atau perangkat load balancing menggunakan beberapa peralatan yang sama untuk menjalankan tugas yang sama. Load balancer bertindak sebagai penengah di antara layanan utama dan pengguna, di mana layanan utama merupakan sekumpulan server atau mesin yang siap melayani banyak pengguna. Di saat load balancer menerima permintaan layanan dari user, maka permintaan tersebut akan diteruskan ke server utama. Biasanya, load balancer dapat menentukan server mana yang memiliki load lebih rendah dan respon yang lebih cepat. Lalu ada 2 tipe load balancer, yaitu yang pertama software load balancing. Load balancing berjalan di sebuah PC atau server dan aplikasi load balancing diinstal dan perlu dikonfigurasi sebelum dapat berfungsi. Yang kedua ada hardware load balancing. Load balancing berjalan di sebuah device atau alat yang sudah disiapkan dari pabrik dan siap digunakan.
Lalu apa saja kelebihan dan kekurangan load balancing? Kelebihan load balancing, yang pertama hemat sumber daya. Lalu yang kedua, akses lebih cepat karena adanya pembagian traffic yang merata. Yang ketiga, meminimalisir downtime yang terjadi. Yang lalu ada kekurangan load balancing. Yang pertama, biaya yang cukup mahal. Yang kedua, konfigurasi yang cukup rumit. Contoh implementasi load balancing menggunakan algoritma round robin. Implementasi load balancing pada web server menggunakan Wing. Pengujian ini dilakukan dengan 6 server yang masing-masing mendapat 4.000, 8.000, 12.000, 16.000 request dengan pengujian menggunakan software Apache Benchmarking Tool. Dengan menerapkan load balancing Wing, mampu menstabilkan dan menjaga keseimbangan didukung 3 metode algoritma, yaitu round robin, last connection, dan IP hash. Lalu selanjutnya implementasi load balancing algoritma round robin pada F5 Big IP Local Manager. Dengan menggunakan load balancing, maka availability masing-masing server tetap terjaga. Hal ini terjadi karena diimplementasikannya load balancing pada sistem jaringan. Maka traffic atau lalu lintas jaringan akan terbagi, sehingga tidak akan ada satu server menerima beban lebih besar dibandingkan server lainnya. Lalu load balancing dengan metode round robin untuk pembagian beban kerja web server. Hasil percobaan menunjukkan bahwa penerapan teknik load balancing dengan metode round robin pada NIM yang terkoneksi dengan 2 mesin Apache web server dapat membantu mengatur pembagian kerja web server. Mungkin itu saja penyampaian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.